Ya. lagi pembahasan uji material, itu kan Iya. diberi kesempatan untuk secara resmi DPR bisa memberikan pernyataan. Abang kan di DPR, saya nunggu-nunggu abang ngomong nggak muncul-muncul itu. Munculnya sekarang terus nih, wah gitu ya. Dan mereka menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, merasa hidupnya lebih baik. Saya pikir itu yang lebih fair untuk kita jadikan patokan ketimbang pernyataan parsial dari yang punya kepentingan politik. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua tentunya. Nah, tetapi sebelum pembahasan pemirsa ya, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dalam podcast terbaru di Total Politik ya, Mas Hinton Pasaribu itu katakan bahwa hengkangnya Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri dikarenakan memang ada beberapa permintaan dari Pak Jokowi yang tidak terpenuhi dan dilarang katakanlah oleh Megawati. Nah, di sanalah titik menjauhnya Pak Jokowi dari PDIP, dan juga PDIP itu memang menjauhi dikarenakan Pak Jokowi itu sudah tidak sejalan dengan visi misi daripada PDIP Perjuangan tersebut. Nah, tetapi statement dari Mas Hinton Pasaribu itu dibantah habis-habis oleh Grace Natali pemirsa, dan ini sangat seru sekali untuk kita simak bersama. Ya, langsung saja kepada pembahasannya atau kepada statement dari Grace Natali yang membantah argumen-argumen dari Mas Hinton Pasaribu. Langsung saja kepada pembahasannya pemirsa. Dianggap menjalankan hukum ugal-ugalan seperti yang dipidatokan oleh Bu Mega tadi, padahal kan ini rezim yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan sendiri, Pak. Iya, apa namanya, ya ketika kekuasaan itu jalan sendiri kan ya nggak lagi mau mendengarkan apapun, ya semuanya kan jadi lost control. Iya kan, ya gimana kita melihat umpama persoalan ya yang paling mendasar itu ya seperti apa di putusan MK itu kan semua orang bilang, tapi kan semua diabaikan aja tuh, seperti nggak dianggap penting gitu ya. PDI Perjuangan dalam ini Bu Mega itu kehilangan kontrol terhadap rezim yang sudah dilahirkannya sendiri. Ya pasti, ya karena yang dilahirkan tadi itu ya bukan lagi ingin jalan bersama. Kontrol itu kan ada kalau kita pengen jalan bersama. Kalau jalan sendiri ya sudah. Kalau kita kan patokannya bernegara itu berkonstitusi. Berkonstitusi artinya semua aturan itu ada dalam aturan main konstitusi. Dirubah itu aturan hanya untuk memuluskan langkah anaknya. Jadi ada intervensi hukum menurut Abang berarti ya? Nah, itu Ya mungkin itu lebih ya paten hukum yang nanti dijawabin diacak-acak usai jeda, tadi. boleh ya, Bang? Ya boleh. Ya. Ini kita bagaimana bicara demokrasi substansi bisa kita capai, ya. Demokrasi prosedural aja dirusak kok begitu loh. Tapi kalau kita dalam hukum itu kan ada dalil ya Bang, kalau mereka yang meragukan atau menuduh itu kan harus membuktikan. Tapi kan pada hari ini sampai dengan hari ini tuduhan-tuduhan yang sering dibicarakan di media massa antara lain Bang Mas Hinton dan kawan-kawan kan tidak terbukti tuh, hanya berupa opini-opini. Misalnya yang tadi diomongin terkait dengan MK yang sudah lewat nih ya. Ini kan sebuah perkara itu kalau dibahas dalam waktu yang berbeda bisa jadi putusannya beda karena alasan yang mengajukan kan juga beda. Dan terkait dengan MK tidak ada hingga hari ini yang bisa membuktikan bahwa ada intervensi. Kita kalau bandingkan tadi dengan pernyataan Ibu Mega yang eksplisit, Pak Menteri ngapain aja nih kader kita ditarget melulu gitu kan. Kapolri nanti saya datengin itu malah lebih eksplisit. Ada upaya semacam intervensi, tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan upaya intervensi kepada Ketua MK. Kalau tadi dibilang kalau ada betul gitu ya wacana 3 periode lalu langsung dihadang secara konstitusional. Kalau balik lagi ke MK kan ada juga ruang untuk memberikan pernyataan resmi ketika uji material, tapi kenapa nggak dipakai? Yang mana? Ketika MK urusan cawapres, maksudnya kan ini lagi flashback nih Bang Jaksa. Iya, kalau di MK itu kan. Oh diem-diem aja waktu itu. Ketua MK-nya kan sudah dicopot. Loh enggak dong, Karena melanggar waktu etik. lagi Habis putusan. pembahasan, lagi pembahasan
uji material itu kan Iya. diberi kesempatan untuk secara resmi DPR bisa memberikan pernyataan. Abang kan di DPR, saya nunggu abang ngomong nggak muncul itu. Munculnya sekarang terus nih. Ya bukan. Kalau apa yang di MK itu kan persoalan hal yang lain. Tadi kita yang kita bahas ini persoalan 3 periode gitu loh. Ya kan lagi flashback semua ceritanya Bang. Iya. Abang Jaksa. Nah jadi bahwa ya itu tadi ya, Oke. bernegara itu berkonstitusi, relnya ya di situ. Aku mau geser ke Bu Seskap Iya, dulu lah. Seskap Kita Bu saya Seskap, dulu. kita mau pakai helikopter view dulu nanti Iya, baru iya. kita caca-caca Oke. ke dalam. Memang dari 10 tahun terakhir kalau kata Bang Jaksa Agung udah periode kedua aku udah curiga nih kata Bang Jaksa Udah nih. mulai tuh Meskipun keluar-keluar jalur Kata tuh. Bang Jaksa enak juga aku jadi Jaksa Agung nih kan. Nah, tapi menurut Sis Grace sendiri legacy Pak Jokowi Mbak. Oh iya, Mbak Grace, Bu Seskap ini 10 tahun ini apa sih legasi utama Pak Jokowi di bidang politik, hukum, dan demokrasi yang disoroti Bu Mega? Kesannya kita udah jauh banget dari lainnya nih. Saya tadi ada setuju tuh pernyataan bagus Abang Jaksa yang mengatakan bahwa substansi dari demokrasi itu adalah pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Betul ya Bang Jaksa ya? Iya, kebutuhan Siap. dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar. Dan kalau kita catat, Pak Jokowi itu sudah berhasil hari ini angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, dalam 1 dekade terakhir. Begitu pula pengangguran, kalau tadi Abang bilang pengangguran disebut-sebut, pengangguran kita hari ini lebih rendah bahkan dari 2014. Terus juga terkait misalnya keadilan untuk agraria, tadi disinggung juga oleh Abang Jaksa. Redistribusi tanah hari ini di eranya Pak Jokowi itu lebih banyak bahkan dibandingkan 4 presiden sebelumnya. Belum lagi pembangunan infrastruktur. Jadi kalau bicara angka-angka mungkin rasanya terlalu ngawang-ngawang. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat yang antara lain tercermin dalam berbagai survei nasional, ini kan ditanya langsung kepada masyarakat yang merasakan ya, hidupnya lebih baik gak sih? Hidupnya lebih sejahtera nggak? Pemenuhan kebutuhannya baik nggak? Mereka kan lebih dari 75% menyatakan baik, begitu kan. Jadi bukannya kata kita atau rasa-rasa, apalagi kalau merasa udah berpisah jalan. Kalau berpisah jalan agak berat nih, ya kan? Semuanya juga jadi negatif ngelihatnya. Tapi kalau menurut masyarakat yang ditanya dengan jujur, bahkan mereka tidak punya kepentingan politik, nggak ada di dalam partai, ya mereka lah pendapat yang paling jujur menurut hemat kita semua gitu. Dan mereka menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, merasa hidupnya lebih baik. Saya pikir itu yang lebih fair untuk kita jadikan patokan ketimbang pernyataan parsial dari yang punya kepentingan politik. Yang punya kepentingan politik kita dengar juga tentunya, karena kan bagian dari demokrasi ya. Di bidang tadi politik, hukum, demokrasi, dan keamanan. Iya. Gimana tuh? Ya kalau demokrasi Refleksi itu kan 10 tahunnya. kita tahu ada trias politika. Ada, nggak bisa semuanya ditumpahkan ke satu orang yaitu presiden. Dalam ketatanegaraan juga presiden tidak berada di atasnya MA atau MK. Jadi rasanya kalau hari ini semua keputusan yudikatif ditimpakan kepada Pak Presiden, nggak fair juga lah kita. Kalau nilainya buat Pak Presiden deh gitu di pemerintahan ini gitu Bu Seskap, menilainya gimana sejauh ini? Karena kan ya Ya seperti yang Bang Masinton sempat singgung tadi, ada penurunan dalam indeks demokrasi, ada wacana intervensi hukum gitu, dan politisasi hukum seperti yang Politisasi dikhawatirkan hukum, Bu ya. Mega misalnya kemarin gitu. Anda melihat hal yang sama apa enggak, Sis Grace? Saya nggak mau pakai rasa-rasa saya nih, karena kan nanti juga jadinya subjektif. Ya. Tapi pakai ukurannya masyarakat aja. Kalau masyarakat merasakan baik, ya berarti memang tidak sempurna, tetapi mayoritas ya sudah on the track, sudah baik. Kalau masih ada yang kurang-kurang, ya mohon maaf, tapi kan ini upaya kita bersama nih. Makanya tadi kalau dikatakan MK diintervensi dan sebagainya, loh kan ada ruangnya untuk membuat pernyataan resmi ketika sedang pemeriksaan material. Kok nggak dipakai? Nggak dipakai tapi di luar teriak-teriak. Nggak fair juga dong, gitu. Jadi pakailah ruangnya, karena memang di situ koridor demokrasi yang kita bicarakan. Jangan main arenanya di mana, mainnya di mana, tapi teriak-teriaknya yang lain gitu kan, nuduh-nuduh yang tidak bisa dibuktikan juga. Tapi dalam berbagai macam penilaian kan memang ada, misalnya indeks demokrasi mengalami penurunan, terus indeks persepsi korupsi juga mengalami penurunan. Ini Sis Grace membacanya gimana? Apakah
ekspektasi publik tidak sejalan dengan realitas yang bisa didorong atau dilakukan oleh pemerintah, atau memang ada problem apa sebenarnya yang publik harus tahu gitu melihat adanya penurunan angka-angka ini gitu. Tadi kalau menurut saya sih sebagai pribadi ya, yang namanya menjalankan negara itu kan apalagi demokrasi elemennya banyak. Kalau kita bicara soal korupsi, soal bicara tentang misalnya pelemahan KPK, KPK yang milih siapa? Komisi 3 DPR, gitu kan. Terus kemudian proses revisi dan sebagainya kan nggak bisa ditimpakan kepada satu orang nih, kepada Pak Presiden. Salah satu inisiatornya di sebelah saya, Abang kita. Gitu. Jadi ada banyak pemain yang saya yakin sih tujuannya baik semua nih. Tujuannya supaya bagaimana agar KPK kita itu tidak menjadi lembaga super body yang kebablasan gitu kan Bang. Pasti ada niatan yang baik. Agar ada yang mengawasi pengawas gitu kan. Agar jangan ada orang itu misalnya jadi tersangka sampai meninggal nggak diperiksa gitu kan Bang. Karena ada kekhawatiran teman-teman seperti itu. Tapi kemudian dalam eksekusinya, kemudian ternyata misalnya ada orang yang sudah di fit and proper test tapi ternyata masih kebobolan kita atau tergoda di tengah jalan, ya itulah proses yang terus-menerus harus kita perbaiki, bukan nyalahin ke satu orang aja. Ya mungkin next kita harus lihat ada Budi dan Ari di Jaksel juga selain posternya. Ini udah Bang presiden Masinton. wakil presiden. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan statement dari Grace Natali ini sudah sangat mewakili dari unek-unek kalian tentunya ya, dan juga penasaran rasa kita. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.